Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Seduh Senin Teduh. Kita akan mengawali seluruh aktivitas kita di pagi hari ini bersama dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita kenal siapa itu Abraham, Bapa segala bangsa atau Bapa orang percaya. Mengapa ia disebut sebagai Bapa orang percaya? Melalui bacaan kita hendak memperlihatkan bagaimana Abraham yang hidup dalam kelimpahan, hidup dalam lingkungan keluarga yang mencintai dan dicintai, hidup dalam kenyamanan dan lain sebagainya. Namun ia berkenan mendengar panggilan Tuhan untuk meninggalkan segala kenyamanannya, kemewahannya, cinta keluarganya, untuk pergi menuju sebuah tempat yang dia sendiri tidak tahu. Tuhan pun belum memberitahu bahwa Tuhan mengatakan, kutunjukkan kepadamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi belum tahu kemana Abraham diperintahkan. Namun oleh karena keyakinannya, oleh karena kepercayaannya, ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita juga membaca kisah Abraham ini dalam memenuhi panggilan Tuhan, mendengar panggilannya, maka kita juga akan bisa menemukan sebuah, kalau boleh dikatakan, budaya atau kebiasaan. Setiap dia beristirahat, dia mendirikan kemah, dan dia juga membuat mezbah. Kemah dan mezbah menjadi sebuah keutuhan bagi Abram, di mana ia beristirahat, di mana ia bercengkrama dengan keluarga yang ada di kemah. Di sana pun ia terus menghadirkan Tuhan. Mezbah sebagai simbol bagaimana Abram menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Hal inilah yang sebenarnya juga bisa dihayati melalui pemahaman bahwa karena Abraham senantiasa menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan, maka di sanalah ia memperoleh berkat-berkat. Abraham senantiasa diberkati oleh karena ia terus mengedepankan kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Senin Teduh saat ini kita mau diajak bersama dengan tema, apa engkau dengar panggilannya? Jadi saya membayangkan melalui tema ini bahwa sesungguhnya Tuhan berkenan memanggil setiap orang percaya. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, Tuhan berkenan memanggil mereka. Namun persoalannya, adakah kita merespon? Adakah kita dengar panggilan Tuhan? Dan disinilah kita mau belajar dari seorang Abram yang dalam seluruh kehidupannya ia melakukan
apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan disinilah ia boleh dijadikan sebagai pribadi yang mendengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang pertama yang dilakukan, ia selalu menghadirkan Tuhan melalui misbah. Antara kemah dan misbah. Di sanalah Abraham menghayati dan memaknai kehidupan. Dan itulah yang juga perlu terus kita hayati juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita terus berjuang menghadirkan misbah, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sebagaimana Abraham diberkati. Bahkan Abraham menjadi saluran berkat. Itu juga yang perlu terus kita bangun dalam kehidupan rumah tangga kita. Menghadirkan Tuhan melalui misbahnya. Kita bangun misbah-misbah di dalam keluarga kita masing-masing. Melaluinya. Misbah yang kita bangun. Berkat Tuhan senantiasa dicurahkan. Menjadi saluran berkat itu juga menjadi bagian dari panggilan kita selaku orang percaya saat ini. Setelah kita dikaruniakan keselamatan oleh Kristus Yesus, bagaimana kita berjuang untuk setia mempertahankan iman percaya akan keselamatan tersebut. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mari kita jadikan kita sebagai saluran berkat. Menjadi saluran berkat bagi sesama itu juga salah satu wujud bagaimana kita mendengarkan panggilan Tuhan. Kita dengar panggilan bagi setiap kita menjadi saluran berkat. Dan yang terakhir dalam rangka Minggu Prapaskah yang terus kita hayati, yang terus kita maknai. Kalau hari Minggu lalu kita diingatkan tentang teologi salib dan teologi kemuliaan akan karya keselamatan Allah. Kita diajak menghayati Via Dolorosa, jalan salib yang ditempuh oleh Yesus, yang kalau dikaitkan pada logika tidak masuk akal, sulit dipahami. Demikian juga berkaitan dengan panggilan Tuhan. Kalau kita hanya berhenti pada mengandalkan pikiran kita, kekuatan diri kita, kita tidak akan pernah mengerti, memahami apa yang menjadi panggilan setiap kita. Artinya, walaupun kita mendengar panggilan Tuhan, namun kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Abraham memberikan contoh kepada kita, dia mendengar panggilan Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun harus menjauhkan atau keluar dari zona kenyamanan. Dan itu pun juga menjadi panggilan kita. Jika saat ini kita ada dalam lingkungan yang katakanlah zona nyaman tadi, kita diingatkan untuk melepaskan zona nyaman kita. Untuk turut menderita bersama dengan Kristus melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar penghayatan minggu-minggu Prapaskah di mana kita turut merasakan penderitaan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas cinta kasih-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur saat Tuhan perkenankan kami untuk meniti, untuk menapaki kehidupan di minggu-minggu Prapaskah ini. Kami mengucap syukur karena cinta kasih Tuhanlah yang menolong dan menopang kami, memampukan kami untuk semakin menghayati karya penyelamatan Kristus melalui Via Dolorosa, melalui jalan salib. Minggu-minggu Prapaskah kiranya semakin memampukan kami untuk melihat bagaimana kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia pada iman percaya hingga kedatangan Kristus
yang kedua kali. Ia akan hidup dalam kemuliaannya bersama dengan Bapa di rumah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Tuhan atas karunia keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Namun mampukan kami Tuhan juga untuk menghayati bahwa Kristus harus menderita untuk mengaruniakan keselamatan bagi kami. Jalan penderitaan yang ia tempuh biarlah juga menjadi penghayatan dan pemaknaan bagi setiap kami. Demikian juga saat Tuhan panggil kami untuk memikul salib, untuk menyakal diri dalam penghayatan dan pemaknaan Minggu Prapaskah. Tuhan pun terus menolong dan memampukan kami, sehingga kami boleh terus berkenan mendengar panggilan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami menyerahkan setiap kami dalam menjalani kehidupan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengiringi, sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Bapak orang percaya, yang terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan dan keluarganya melalui misbahnya. Itu pun yang boleh terus menjadi inspirasi bagi kami untuk terus menghadirkan Tuhan melalui saat teduh, melalui doa dan ibadah di keluarga kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biarlah seluruh aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Perkenankan kami untuk mendengar panggilan-Mu dan perkenankan kami juga untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam Kristus Yesus, amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih untuk mendengar Seduh Senin Teduh dan selamat berjumpa kembali dalam Seduh yang akan datang. Tuhan memberkati.